Hani berubah menjadi seberkas cahaya biru lagi saat dia terbang langsung menuju kota bintang surgawi. Saat ini, dia terbang dengan kecepatan penuh dan hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk melewati batasan formasi api angin surgawi. Tubuh Hani sedikit goyah saat dia menerobos formasi, dan dia berhenti dalam pelariannya saat dia melihat ke kota bintang surgawi dari jauh. Di kejauhan, tembok raksasa kota itu telah diselimuti oleh penghalang tebal cahaya biru redup. Di udara di atas penghalang cahaya, ada petak besar cahaya merah dan biru menyerang tanpa henti. Saat cahaya dengan warna berbeda saling terkait satu sama lain, petir yang menghancurkan bumi terdengar tanpa henti. Setelah melihat itu, Hani tidak ragu-ragu lagi saat dia melanjutkan perjalanannya menuju kota bintang surgawi. Setelah hanya beberapa kilatan, seberkas cahaya biru telah mencapai salah satu gerbang kota, tapi kemajuannya terhenti oleh penghalang cahaya biru itu. Kultivator istana bintang di belakang penghalang cahaya secara alami juga melihat Hani, dan peluit keras terdengar ketika selusin kultivator istana bintang dari ketinggian yang berbeda muncul di atas tembok kota. Semuanya menilai Hani dengan ekspresi bingung. Koalisi Starfall telah membentuk formasi api angin surgawi untuk mencegah orang-orang melarikan diri dari kota bintang surgawi. Namun, Hani menerobos batasan dan masuk dari luar. Itu tidak bisa dijelaskan oleh mereka. Meskipun Hani masih sangat jauh dari kota, dia bisa dengan jelas melihat ekspresi wajah para kultivator istana bintang melalui penggunaan mata penglihatan terang. Karena itu, dia tidak membuang waktu dengan kata-kata. Dia membalik telapak tangannya untuk menghasilkan lencana tamu istana bintang yang dia terima dari Wen King lebih dari sahabat yang lalu. Dia mengangkat tangannya, dan lencana itu perlahan terbang menuju penghalang cahaya, tetap melayang di udara. Pemandangan lencana itu menciptakan kehebohan di antara para kultivator di atas gerbang kota. Beberapa kultivator yang lebih kuat menilai lencana dengan alis berkerut erat dalam kebingungan ketika salah satu dari mereka tiba-tiba tampak menyadari. Ekspresi yang tercerahkan tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia menoleh ke teman-temannya dan mengatakan sesuatu. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah para kultivator lainnya, dan salah satu dari mereka buru-buru mengeluarkan bendera sebelum mengibarkannya beberapa kali ke arah penghalang cahaya biru. Penghalang cahaya bergoyang, dan lencana itu terbang ke penghalang sebagai seberkas cahaya kuning. Setelah beberapa kilatan, itu muncul di sisi lain penghalang, seolah-olah itu tidak melewati apa-apa selain udara kosong. Hani memandang dengan ekspresi menyendiri saat dia melayang di depan penghalang cahaya. Pada titik ini, semua kultivator di atas gerbang kota telah melihat lencana tamu kuno. Dan ekspresi keterkejutan dan kegembiraan muncul di semua wajah mereka. Salah satu dari mereka menunjuk ke Hani dan mengatakan sesuatu sebelum mengeluarkan jimat transmisi suara dari kantong penyimpanannya. Dia mengayunkan tangannya ke udara, dan jimat itu berubah menjadi seberkas cahaya saat terbang ke kota. Dia kemudian mengeluarkan harta karun yang menyerupai platformasi, dan menunjukkan jarinya beberapa kali sebelum bertanya, "Maafkan kami atas ketidaksopanan kami. Seperti yang Anda lihat, kami berada di masa krisis di sini. Dan tidak ada dari kami yang pernah bertemu Anda secara langsung sebelumnya. Jadi kami tidak dapat mengizinkan Anda ke kota. Namun saya sudah mengirim jimat transmisi suara ke tuan istana kami, dan dia akan segera tiba di sini." Kata-kata pria itu benar-benar mengabaikan penghalang cahaya biru dan terdengar oleh Hani. Hani mengangkat alisnya setelah mendengar itu. Tapi dia hanya mengangguk sebagai jawaban dan menunggu dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Tidak lama setelah itu, 3 seberkas cahaya terbang dengan cepat dari dalam kota sebelum berhenti di atas gerbang kota. Ketiganya terdiri dari 2 pria dan seorang wanita, dan wanita itu berdiri di tengah, menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin grup. Wanita itu sangat cantik, dan fitur wajahnya mengejutkan Hani dengan rasa keakraban. Itu tidak lain adalah Ling Yuling setelah kembali ke penampilan wanitanya. Menemaninya adalah seorang pria berjubah kuning yang tampaknya berusia 30-an, serta seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut putih. Mereka bertiga memiliki mata mereka yang tertuju pada Hani. Para kultivator yang menjaga gerbang kota semuanya berdiri di samping dengan ekspresi hormat, bahkan tidak berani bernafas terlalu keras. Ekspresi gembira menerangi fitur cantik Ling Yuling saat dia memerintahkan, "Benar-benar rekan Taoisan. Saya pikir dia tidak akan bisa sampai di sini. Cepat dan biarkan saudara Han masuk ke kota."
Tuan Istana, apakah itu ide yang bagus? Apakah orang itu benar-benar dapat diandalkan? Kita akan mendapat masalah besar jika dia ternyata adalah kultivator koalisi Starfall yang menyamar. Kultivator berjubah kuning itu membujuk dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Ling Yuling menggelengkan kepalanya dengan tegas dan menjawab, "Jangan khawatir, rencana tamu ini benar-benar unik di dunia ini. Jadi tidak salah lagi. Selain itu dengan kekuatannya yang luar biasa, tidak ada seorang pun di Laut Bintang tersebar yang bisa mengambil rencana darinya." Setelah mendengar itu, kultivator berjubah kuning hanya bisa mengangguk dalam diam. Dengan demikian, para kultivator yang menjaga gerbang kota segera beraksi. Semuanya memanggil bait bendera formasi atau pelat formasi, sebelum melemparkannya ke udara secara bersamaan. Cahaya dengan berbagai warna muncul sebelum alat formasi menghilang ke dalam penghalang cahaya di depan gerbang kota. Kecerahan penghalang cahaya biru segera meningkat. Setelah itu, sebuah lorong melingkar berdiameter sekitar 10 kaki muncul. Hani dengan singkat memeriksa lorong yang terbuka di depannya sebelum terbang ke dalamnya saat seberkas cahaya biru muncul di sisi lain dalam sekejap mata. Penghalang cahaya bergetar lagi dan lorong menghilang. Ling Yuling menoleh ke Hani dengan senyum gembira di wajahnya saat dia berkata, "Rekan Taoisan, kamu akhirnya di sini. Aku berjanji pada orang tuamu. Jadi aku pasti tidak bisa mengabaikan permintaan bantuanmu pada saat kamu membutuhkan," jawab Hani sambil tersenyum. "Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda, Saudara Han. Dengan Anda di sini, tidak perlu bagi kami untuk takut pada badut-badut koalisi Starfall. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ikuti saya ke Gunung Suci, rekan Taoisan. Penatua Sun, beritahu semua tetua yang saat ini tidak bertugas untuk berkumpul di Istana Suci. Aku punya hal-hal penting untuk didiskusikan dengan mereka." Ling Yuling memberikan undangan kepada Hani sebelum memberikan beberapa instruksi kepada kultivator berjubah kuning di sampingnya. "Iya, Tuan Istana." Kultivator berjubah kuning adalah kultivator jiwa baru lahir awal, dan segera setelah Hani melewati penghalang cahaya, dia mencoba memastikan basis kultivasi Hani menggunakan indera spiritualnya. Apa yang dia temukan adalah bahwa basis kultivasi Hani benar-benar tak terduga baginya. Dan sedikit kekaguman dan penghormatan bercampur dengan keterkejutan muncul di wajahnya. Setelah mendengar perintah Ling Yuling, dia segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, sebelum mengeluarkan setumpuk jimat transmisi suara untuk memberitahu para tetua Istana Bintang tentang instruksi Tuan Istana. Pada saat ini, Hani menoleh ke arah pria tua berambut putih dan berkata, "Lama tidak bertemu, Taoisau. Kamu terlihat cukup baik. Tidak hanya itu, tetapi basis kultivasimu juga meningkat secara drastis. Saya harus memberi selamat padamu." Pria tua itu tidak lain adalah penatua Zhao yang sama yang telah menjodohkan Hani dengan Ling Yuling di Pulau Hiu Perak. Sudah lebih dari 1 abad sejak Hani terakhir kali melihatnya. Dan dia telah mencapai tahap pertengahan jiwa baru lahir juga seperti halnya Ling Yuling. Namun senyum masam muncul di wajah penatua Zhao setelah mendengar itu, menunjukkan bahwa ada beberapa keadaan tersembunyi yang terlibat di balik terobosannya. Saya tidak akan bisa mengambil langkah ini sendirian. Ini semua berkat 2 mantan tuan istana sehingga saya bisa melakukan kemajuan lagi di basis kultivasi saya." "Oh begitu," ekspresi kontemplatif muncul di wajah Hani setelah mendengar itu. "Jadi Anda dan penatua Zhao adalah kenalan lama juga. Saya senang melihatnya. Mari kita pergi ke Istana Suci dulu, dan kita akan melanjutkan percakapan kita di sana," Ling Yuling menyarankan sambil tersenyum. Hani secara alami tidak keberatan dengan itu, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Dengan demikian, kelompok itu naik ke udara dan terbang menuju Gunung Suci di pusat kota Bintang Surgawi. Di bawah bimbingan Ling Yuling dan yang lainnya, Hani terbang langsung menuju tingkat tertinggi dari Gunung Suci sebelum turun di depan apa yang tampak seperti istana batu biru yang sangat tidak mencolok. Hani menilai istana batu dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. "Apakah menurutmu istana suci kami terlalu biasa, Saudara Han?" Ling Yuling menoleh ke Hani dengan senyum mungil. "Memang bukan itu yang kuharapkan." Hani tidak berusaha menyangkal itu. "Memang terlihat sangat biasa. Tapi semua penguasa istana masa lalu kami telah berkultivasi di sini sebelumnya. Jadi itu dilestarikan dan dianggap sebagai salah satu tempat terpenting di istana bintang kami. Biasanya kami tidak akan membiarkan orang luar menginjakkan kaki di sini."
Tetapi Anda datang dari jauh untuk membantu kami pada saat kami membutuhkan. Jadi Anda secara alami dikecualikan dari aturan ini, Saudara Han. Ling Yuling menjelaskan sambil tersenyum. Istana itu sendiri memang terlihat biasa-biasa saja, tetapi ada banyak spiritual yang luar biasa di daerah sekitarnya. Jadi itu adalah tempat yang luar biasa untuk berkultivasi. Saya ragu akan ada banyak pulau di Laut Bintang Dalam yang dapat menyediakan lingkungan kultivasi yang sebanding dengan tempat ini. Hani mengangguk sebagai jawaban. Senyum Ling Yuling melebar setelah mendengar itu, dan dia segera memimpin Hani menuju gerbang Istana Batu. Selusin atau lebih murid Istana Bintang yang menjaga gerbang dengan tergesa-gesa mengulurkan busur hormat ke arah kelompok mereka. Dan mereka semua memasang ekspresi yang agak penasaran saat melihat Hanli. Ling Yuling secara alami tidak akan membuang waktu memberikan penjelasan kepada para penjaga ini saat dia memimpin Hanli ke istana. Kelompok mereka berbaris ke koridor pendek sebelum tiba di aula kuno, tempat mereka semua duduk. Saudara Han, kamu pasti sudah mengetahui tentang situasi Istana Bintang kami dalam perjalanan ke sini kan? Ling Yuling langsung ke intinya. Tentu saja. Tampaknya Istana Bintang berada dalam situasi yang agak berbahaya, jawab Hani dengan tenang. Kalau begitu, kurasa kau juga menyadari fakta bahwa Istana Bintang kami awalnya berada di atas angin. Dan kami hanya terjerumus ke dalam situasi ini karena Wan Tianming tiba-tiba mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Hanya setelah dia menjadi seorang kultivator hebat, dia berhasil mengubah posisi koalisi Starfall. Jadi dia adalah kunci dalam pertempuran ini, Saudara Han. Selama Anda bisa menahan pria itu, saya yakin Istana Bintang kami akan mampu menghancurkan koalisi Starfall lagi. Pandangan dingin muncul di mata Ling Yuling saat dia berbicara. Jadi kamu ingin aku melawan Master Sektewan itu? Hani bertanya. Ling Yuling sedikit tersendat dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya saat dia bertanya, apakah kamu tidak senang dengan pengaturan itu, Saudara Han? Hani mengangkat alis dan menjawab, bukan itu. Saya hanya berpikir sepertinya ada kesalahpahaman di sini, Periling. Kesalahpahaman? Mungkinkah kamu di sini bukan untuk membantuku, Kakak Han? Ekspresi Ling Yuling sedikit berubah setelah mendengar itu. Tentu saja aku di sini untuk membantumu. Hanya saja, Hani baru saja hendak menjelaskan ketika kata-katanya terhenti, dan dia tiba-tiba berbalik ke arah pintu masuk aula. Ling Yuling secara alami juga mengarahkan pandangannya ke arah yang sama. Beberapa saat kemudian, 3 kultivator melangkah ke istana, salah satunya adalah kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Sementara 2 lainnya berada di tahap jiwa baru lahir awal. Kultivator jiwa baru lahir pertengahan adalah pria berjubah ungu dengan wajah bopeng. Setelah memasuki aula, dia menahan diri untuk tidak memberi hormat kepada Ling Yuling, dan sebaliknya berbalik ke arah Hani dengan ekspresi tidak ramah, memberikan sikap yang agak kasar dan antagonis. Namun, ekspresinya segera berkontraksi saat dia menyapu indera spiritualnya ke arah Hanli, dan ekspresinya menjadi sangat tegang. Saat ini, Ling Yuling tersenyum dan berkata, Penatua Ma, saya tidak berpikir Anda akan sampai di sini secepat ini. Silahkan duduk, ketika semua tetua lain juga datang ke sini. Saya akan memperkenalkan kepada semua orang tamu terhormat Istana Bintang kita. Memang, saya dapat merasakan bahwa sesama Taois ini memiliki basis kultivasi yang tak terduga. Jadi sambutan hangat sangat diperlukan. Pria berjubah ungu dengan cepat menenangkan diri sebelum memberi Hanli senyum paksa dan duduk. Setelah menilai basis kultivasi Hanli, dia jelas jauh lebih pendiam daripada sedetik yang lalu. 2 tetua Istana Bintang lainnya secara alami tidak dapat mengidentifikasi basis kultivasi Hanli. Tetapi reaksi pria berjubah ungu itu memberitahu mereka semua yang perlu mereka ketahui. Karena itu, mereka bertukar pandangan heran, sebelum menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Ling Yuling dan juga duduk. Namun sebagai tanggapan atas hal itu, Ling Yuling hanya menyelipkan beberapa helai rambut di belakang telinganya saat cahaya dingin melintas di matanya. Hani mengamati semua detail kecil itu, dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Sangat jelas bahwa tetua Ma ini tidak puas untuk melayani tuan baru Istana Bintang ini, dan Ling Yuling menggunakan dia untuk mengintimidasi para tetua ini dan menjaga mereka tetap terkendali. Hani merasa agak geli dan sedikit tidak bisa berkata-kata. Namun Ling Yuling adalah kenalan lamanya, jadi dia tidak mempermasalahkan itu.
Lagi pula, apa yang dia lakukan tidak merugikannya dengan cara apapun. Setelah kedatangan trio Tetuama, para tetua Istana Bintang lainnya juga mulai tiba di Istana Suci satu demi satu. Mereka semua segera diberi kejutan dengan melihat kultivator hebat yang tidak dikenal hadir di antara barisan mereka. Meskipun tidak ada tetua jiwa baru lahir ini yang dapat memastikan basis kultivasi Hanli yang sebenarnya, mereka semua beralih ke Penatuama sebagai patokan untuk kekuatan Hanli. Dan mereka semua cukup terpana dengan apa yang mereka lihat. Tak lama kemudian, lebih dari 20 tetua Istana Bintang berkumpul di aula. Selain dari 3 kultivator jiwa baru lahir pertengahan, Penatua Zhao, Penatuama, dan Ling Yuling, yang lainnya berada di tahap jiwa baru lahir awal. Ling Yuling perlahan bangkit dan menunjuk ke arah Hani sambil tersenyum saat dia mengumumkan, "Melihat semua orang di sini, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua tamu terhormat kita. Ini adalah tetua tamu yang ditunjuk oleh mantan Tuan Istana Hanli." Semua tetua yang hadir secara alami telah mendengar tentang Hanli sebelumnya, dan pengumuman Ling Yuling menciptakan kehebohan di antara mereka. Sampai-sampai salah satu dari mereka tidak bisa membantu tetapi berseru, "Hanli." Hanli menoleh ke arah suara itu untuk menemukan bahwa itu adalah pria tua berjubah putih yang tampak baik hati. Mata Hani menyipit saat pandangan kontemplatif muncul di matanya. Tiba-tiba, sebuah pikiran sepertinya terlintas di benaknya saat ekspresinya menjadi gelap. Tampaknya kita pernah bertemu di Balai Surgawi sebelumnya. Aku ingat ada 2 orang Taois yang bertanggung jawab untuk membuka Balai Surgawi saat itu. Bolehkah aku bertanya di mana dia? Suara Hani menjadi agak dingin dan tak kenal ampun. Sementara itu, wajah tetua berjubah putih berubah pucat pasi. Pria tua itu tidak lain adalah penatua penegakan Istana Bintang yang hampir menikam jantung Hani di Balai Surgawi. Kembali ketika dia baru saja memasuki aula, dia menemukan Hani agak akrab. Tetapi dia gagal segera mengenalinya. Namun perkenalan Ling Yuling membuatnya teringat akan peristiwa yang terjadi di Balai Surgawi, dan dia secara alami berhasil mengenali Hanli. Ling Yuling secara alami dapat melihat pandangan dingin di mata Hanli dan hatinya tenggelam sebagai tanggapan. Tetapi dia hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Apakah Anda mengenali Penatua Simen, Saudara Han?" Serangkaian emosi dengan cepat melintas di mata Hanli, dan dia tampaknya telah sampai pada suatu keputusan. Saat dia kembali ke ekspresi tenang normalnya dan menjawab, "Saya tidak terlalu akrab dengannya. Hanya saja, rekan Taois Simen telah menyebabkan beberapa masalah bagiku saat aku belum mencapai panggung jiwa baru lahir." Ling Yuling sangat lega karena Hani mengecilkan masalah itu, dan dia buru-buru mengubah topik pembicaraan sambil berkata, "Begitu. Jika Penatua Simen menyinggung Anda di masa lalu, saya harap Anda dapat memaafkannya, Saudara Han. Mari kita kembali ke diskusi kita tentang Wan Tianming, oke? Lagi pula, prioritas utama Istana Bintang kita adalah memberantas koalisi Starfall." Penatua berjubah putih itu juga sedikit lega setelah mendengar kata-kata Hanli, tetapi dia masih tidak dapat sepenuhnya memadamkan ketakutan di dalam hatinya. "Aku tidak tahu apa yang dikatakan almarhum Sage Surgawi kepadamu, rekan Taois Ling. Tetapi janji yang kubuat kepada mereka adalah bahwa aku hanya akan turun tangan jika dan ketika hidupmu berada di bawah ancaman langsung. Dan aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk menyelamatkanmu. Saya tidak berjanji kepada mereka bahwa saya akan berjuang untuk Istana Bintang melawan seorang kultivator dari basis kultivasi yang sama sepertiku sampai mati," kata Hani dengan suara lambat. Kata-katanya disambut dengan keheningan total. "Jika Istana Bintang jatuh, menurutmu apakah aku bisa tetap aman, rekan Taoisan? Selain itu, aku tidak memintamu untuk melawan Wan Tianming sampai mati. Aku hanya memintamu untuk menahannya, sementara aku memimpin Istana Bintang untuk membalas koalisi Starfall. Tentunya itu dalam kemampuan Anda, Saudara Han," kata Ling Yuling dengan suara lambat saat alisnya berkerut. "Itu memang sesuatu yang mampu saya lakukan. Namun Wan Tianming adalah kultivator hebat juga. Dan saya tidak akan dapat memprediksi apakah dia akan mencoba melibatkan saya dalam pertempuran sampai mati. Jika Anda setuju bahwa saya dapat melarikan diri dari pertempuran jika dia melepaskan beberapa jenis kartu truf yang kuat, saya dapat mempertimbangkan untuk turun tangan. Kemudian lagi,
Kesejahteraan Istana Bintang dan keselamatan Anda adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Bahkan jika Istana Bintang musnah, saya yakin dengan kemampuan saya untuk membuat Anda tetap hidup. Dan itu akan cukup untuk memenuhi janji yang saya buat kepada mantan pemimpin istana. Jika tidak ada gunanya bagi saya untuk mengambil resiko ini hanya untuk keuntungan yang Sage Bintang Surgawi tawarkan sebagai imbalan. Balasan tenang Hani menyoroti inti dari masalah ini. Ekspresi Ling Yuling sedikit berubah setelah mendengar itu. Sementara itu, Penatua Zhou telah membaca yang tersirat, dan alisnya berkerut saat dia mengelus jenggotnya. Rekan Taoisan, dari apa yang Anda katakan, sepertinya Anda tidak akan menolak untuk membantu kami. Tetapi kami harus membayar harga yang cukup sebagai imbalan atas bantuan Anda kan? Tentu saja, tidak ada di dunia ini yang datang tanpa harga. Jika Istana Bintangmu menawarkan imbalan yang cukup menggiurkan, aku dapat mempertimbangkan untuk mengambil resiko. Hani mengakui dengan senyum tipis. Apa yang Anda inginkan dari Istana Bintang kami, Taoisan? Itu adalah Penatuama yang berbicara. Ini bukan masalah apa yang aku inginkan. Sebaliknya, ini masalah apa yang Istana Bintang rencanakan untuk ditawarkan kepadaku. Hani menjawab tanpa ekspresi. Ekspresi berbeda muncul di wajah para tetua Istana Bintang, dan beberapa dari mereka mulai berbicara melalui transmisi suara. Kenyataannya, tidak ada dari mereka yang terlalu terkejut dengan penolakan Hani. Jika seseorang meminta mereka untuk melawan seorang kultivator dari basis kultivasi yang sama sampai mati tanpa imbalan, mereka pasti juga tidak akan setuju untuk melakukannya. Lebih jauh lagi, ini akan menjadi bentrokan antara dua kultivator hebat, makhluk yang berdiri di puncak dunia manusia. Jadi resiko yang terlibat tidak diragukan lagi akan lebih parah daripada pertempuran antara kultivator dengan kaliber yang lebih rendah. Namun bukan tugas yang mudah untuk menawarkan hadiah yang bisa menggoda Hanli. Bagaimanapun, seorang kultivator hebat seperti dia kemungkinan besar hanya akan mencemooh harta biasa, materi, dan seni kultivasi. Ling Yuling duduk di kursi utama dan memandang dengan ekspresi kontemplatif saat para tetua berbicara di antara mereka sendiri. Setelah beberapa saat, dia memecah keheningan dan berkata, "Lamaranmu cukup masuk akal, Saudara Han. Namun barang biasa jelas tidak akan menarik perhatianmu. Jadi aku bersedia menawarkan seni kultivasi dari Istana Bintang kami. Cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi dan gunung yang menyatu dengan esensi surgawi kami sebagai hadiah. Apakah itu akan memuaskan Anda, rekan Taoisan?" Cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi adalah seni kultivasi yang sangat kuat, dan hanya orang dengan bakat luar biasa seperti Saudara Han yang pantas mengembangkannya. Hadiah yang ditawarkan Ling Yuling tidak lain adalah tujuan Hanli untuk perjalanan ini. Dan pergantian peristiwa ini cukup mengejutkan bagi Hanli. Ekspresinya sedikit goyah sebelum dia menilai Ling Yuling melalui mata yang menyipit dan berpikir keras. Semua tetua Istana Bintang lainnya terkejut mendengar itu. Tetapi setelah bertukar pandang satu sama lain, tidak ada yang menyatakan keberatan. Cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi memang seni kultivasi yang sangat kuat yang telah digunakan oleh almarhum Sage Bintang Surgawi. Namun itu juga cukup terkenal karena sangat sulit untuk dikultivasikan, dan kerugiannya juga cukup jelas. Dengan demikian, untuk kultivator jiwa baru lahir normal, ini tentu saja prospek yang menggoda. Tetapi sebenarnya bukan salah satu yang memiliki banyak nilai praktis. Karena itu, tidak ada yang keberatan dengan proposal Ling Yuling. Sebaliknya, mereka semua khawatir tentang apakah Hani benar-benar akan menyetujui kesepakatan ini. Sangat mengejutkan mereka. Hani hanya merenungkan tawaran itu sebentar sebelum mengangguk dengan ekspresi yang berarti. Sepertinya Periling sudah tahu apa yang kuinginkan. Aku bukan orang yang tamak. Jadi aku tidak akan meminta lebih dari itu. Aku senang menerima tawaran itu. Jika saatnya tiba, aku akan membantu Istana Bintangmu menahan Wan Tianming. Aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa membunuhnya. Tapi aku akan memastikan bahwa dia tidak akan bisa menyerang kalian. Baiklah, Istana Bintang kami memiliki kepercayaan penuh padamu, Saudara Han. Aku akan meminta seseorang untuk memberimu seni kultivasi untuk cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi. Dan setelah pertempuran ini selesai, aku akan mempersembahkan gunung yang menyatu dengan esensi surgawi kepadamu.
Senyuman muncul kembali di wajah cantik Ling Yuling. Melihat dia telah mencapai tujuannya, Hanli tidak ingin tinggal di situ lebih lama lagi dan dia bangkit berdiri saat dia berkata, "Kalau begitu, aku akan menunggu instruksi lebih lanjut darimu tentang bagaimana melanjutkannya rekan Taoisling. Ini perjalanan yang cukup melelahkan bagiku. Jadi, aku akan pergi dan beristirahat." Ling Yuling segera mengangguk saat dia menoleh ke Penatua Zhao dengan ekspresi ramah dan menginstruksikan, "Tentu saja, Penatua Zhao, atur ruang kultivasi yang sunyi untuk rekan Taoisan, sehingga dia dapat beristirahat dan memulihkan diri. Rekan Taoisan adalah tamu terhormat kita. Jadi saya harus merepotkan Anda untuk menjaganya, Penatua Zhao." Penatua Zhao mengangguk dan mengulurkan busur hormat ke arah Ling Yuling sebelum memimpin Hanli keluar dari aula. Hanli mengangguk ke arah Ling Yuling, tetapi tidak segera mengikuti Penatua Zhao keluar ruangan. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Penatua Simen, di mana cahaya biru redup berkilauan melalui matanya. Dan baru kemudian dia keluar dari aula dengan santai. Rasa dingin menjalar di tulang punggung Penatua Simen saat melihat tatapan dingin Hanli, dan pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam dalam perasaan spiritualnya yang hampir membuatnya melompat dari tempat duduknya. Namun setelah Hanli berbalik dan pergi, rasa sakit yang tajam dalam indera spiritualnya benar-benar lenyap. Seolah-olah itu hanya isapan jempol dari imajinasinya. Penatua Simen secara alami sangat khawatir, dan dia buru-buru melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuhnya sendiri dengan indera spiritualnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada yang salah. Penatua Simen sangat lega setelah membuat penemuan itu. Tampaknya dia terlalu paranoid. Bagaimanapun, mereka berada di Istana Bintang sekarang, dan bahkan seorang kultivator hebat tidak akan berani menyerangnya. Namun pada saat yang sama, dia telah mengambil keputusan. Segera setelah konferensi ini selesai, dia akan menemukan lokasi yang tidak jelas untuk bersembunyi, dan hanya muncul ketika pertempuran dimulai. Selama waktu itu, dia akan sangat berhati-hati agar tidak bertemu Hanli untuk memastikan keselamatannya sendiri. Lagi pula, serangan yang dia lepaskan di Balai Surgawi bertahun-tahun yang lalu hampir merenggut nyawa Hanli. Dan sekarang Hanli jauh lebih kuat darinya. Sangat tidak mungkin dia akan rela membiarkan masa lalu begitu saja. Jika dia tahu bahwa Hanli akan menjadi sangat kuat, dia akan menahan diri untuk tidak menyerangnya, atau memastikan bahwa dia sudah mati. Hati Penatua Simen dipenuhi dengan penyesalan saat dia menghela nafas dalam. Begitu Hanli dan Penatua Zhao pergi, Penatua Ma menoleh ke Ling Yuling dengan ekspresi skeptis dan bertanya, "Tuan Istana, apakah Hanli benar-benar akan mampu menahan Wan Tianming? Dan apakah kita yakin dia bisa dipercaya? Bagaimana jika pria itu benar-benar bersekutu dengan koalisi Starfall, dan dia malah meminjamkan bantuannya kepada mereka selama pertempuran? Jika itu terjadi, kita akan benar-benar tersesat. Bukankah lebih aman untuk terus menjaga kota bintang surgawi melalui penggunaan pembatasan kita? Kita tidak dapat bertahan terlalu lama di bawah pemboman terus-menerus dari formasi api angin surgawi. Kita tidak bisa hanya mengambil pendekatan pasif dan berharap yang terbaik. Hasil yang menentukan harus dicapai. Dan koalisi Starfall harus jatuh atau istana bintang kita akan lenyap," jawab Ling Yuling dengan suara tegas. Penatua Ma merenungkan situasinya untuk beberapa saat, tetapi tidak dapat memberikan taktik alternatif apapun, jadi dia hanya dapat dengan enggan mengakui. Jika itu masalahnya, maka tampaknya kita hanya dapat mengandalkan orang itu. Penatua Ma adalah penatua Istana Bintang yang paling tidak patuh dan tidak sopan sejauh ini. Jadi Ling Yuling cukup senang, bahkan dia tidak keberatan dengan tindakan yang diusulkannya. Karena itu dia melanjutkan, "Mari kita bahas bagaimana kita akan menyerang koalisi Starfall, dan juga bagaimana kita akan menghancurkan formasi api angin surgawi mereka." Di dalam ruang kultivasi yang sunyi dan damai, Hanli duduk dengan kaki disilangkan dan matanya terpejam saat dia membuat segel tangan yang aneh. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba bergerak saat dia perlahan membuka matanya. "Apakah Anda akan menemukan Penatua Simen itu sekarang?" Suara lembut binatang langit tak berujung terdengar di samping telinganya. "Anda tahu apa yang saya lakukan?" Hanli tetap tanpa ekspresi, tapi suaranya menjadi lebih suram. "Saya tidak tahu persis teknik rahasia apa yang Anda gunakan.
Tetapi Anda dengan jelas menggunakan indera spiritual Anda untuk menempatkan penanda spiritual pada pria itu sebelum Anda meninggalkan aula. Meskipun teknik rahasia itu tidak ada yang istimewa, kekuatan indera spiritual Anda memastikan bahwa tidak ada kultivator di istana yang dapat mendeteksi apa yang Anda lakukan. Saya berasumsi bahwa Anda tidak menempatkan penanda spiritual pada pria itu sehingga Anda dapat mengundangnya untuk makan, bukan? Binatang iblis itu terkekeh. Mengingat kamu sudah tahu segalanya, maka tidak ada yang bisa aku sangka. Orang itu hampir mengambil nyawaku di balai surgawi. Aku bukan orang yang picik, tapi aku tidak bisa begitu saja memaafkan pria yang mencoba membunuhku. Akan sulit bagiku untuk membunuhnya di istana batu itu. Tapi dia sudah meninggalkan istana sekarang, jadi sudah waktunya aku menyerang. Hani mengakui dengan senyum dingin. Dia menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, dan cahaya perak berkedip saat boneka manusia muncul tanpa suara. Itu kemudian melayang ke dinding terdekat sebelum menghilang dalam sekejap. Setelah itu, Hani bangkit dan mendorong pintu ruang kultivasi yang sunyi sebelum berjalan keluar. Setelah melewati koridor pendek, Hani tiba di aula besar. Penatua Zhao duduk dan menyeruput teh, dan dia agak terkejut karena Hani keluar dari kamar. Senyum tipis muncul di wajah Hani saat dia berkata, "Penatua Zhao, kamu juga menggunakan seni kultivasi atribut kayu, kan? Jika kamu tidak keberatan, maukah kamu mendiskusikan pengalaman dan wawasan kultivasi dengan saya?" Setengah hari kemudian, lampu jiwa tertentu di area terlarang Istana Bintang tiba-tiba padam. Murid Istana Bintang yang menjaga lampu diberi ketakutan besar dan dia buru-buru melaporkan masalah itu ke atasan sekte. Seluruh Istana Bintang jatuh ke dalam kekacauan, dan tidak lama setelah itu, beberapa tetua Istana Bintang masuk ke ruang rahasia di gua tempat tinggal Penatua Simen. Beberapa jam yang lalu, ada murid yang secara pribadi menyaksikan Penatua Simen memasuki ruang rahasia itu. Namun ruangan itu sekarang benar-benar kosong. Bahkan jika dia benar-benar telah meninggal seperti yang ditunjukkan oleh peredupan lampu jiwa, tidak ada tubuh yang dapat ditemukan. Para petinggi Istana Bintang hampir yakin bahwa ini ada hubungannya dengan Hanli. Bagaimanapun, mereka semua telah melihat interaksi antara Penatua Simen dan Hanli di Istana Batu. Siapapun tahu bahwa kultivator hebat itu memiliki dendam terhadap Penatua Simen. Namun terlepas dari kecurigaan mereka, semua tetua Istana Bintang hanya berpura-pura tidak curiga, dan tidak satupun dari mereka pergi untuk menginterogasi Hanli. Dia adalah seorang kultivator hebat yang tidak ingin diganggu oleh siapapun, dan yang terpenting, mereka tidak dapat menemukan bukti bahwa Hanli adalah penyebab di balik semua ini. Sebaliknya, ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak bertanggung jawab atas insiden ini. Selama periode waktu di mana Penatua Simen meninggal, Hani mendiskusikan wawasan dan pengalaman kultivasi dengan Penatua Zhao sepanjang waktu. Tentu saja tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah tabir asap yang sengaja dibuat oleh Hanli untuk mencegah siapapun mengarahkan tuduhan yang meyakinkan terhadapnya. Meskipun mengetahui kebenaran, itu masih merupakan gagasan yang sangat mengerikan bagi semua tetua Istana Bintang bahwa Hanli dapat menghapus seorang kultivator jiwa baru lahir dari muka dunia bahkan tanpa harus mengejarnya secara langsung. Jika dia adalah seorang kultivator normal, mereka secara alami dapat mengabaikan semua bukti dan menangkapnya sebelum menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mengkonfirmasi semuanya. Namun siapa yang berani melakukan itu pada kultivator hebat jiwa baru lahir? Bahkan para tetua yang cukup dekat dengan Penatua Simen tahu lebih baik untuk tidak membuat keributan. Selanjutnya, Istana Bintang harus bergantung pada kekuatan Hanli untuk membawa mereka melewati krisis ini. Jadi mereka benar-benar tidak mampu untuk mendapatkan sisi buruknya. Dengan demikian, Ling Yuling dan semua tetua Istana Bintang hanya bisa berpura-pura bahwa mereka tidak tahu siapa pelakunya. Setelah membahas pengalaman kultivasi dan wawasan dengan Penatua Zhao selama sekitar setengah hari, Hanli kembali ke ruang kultivasi yang sunyi. Hampir segera setelah itu, Penatua Zhao menerima berita bahwa Penatua Simen telah meninggal dunia, dan dia terpaku di tempatnya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia hanya bisa memberikan senyuman masam dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Setelah itu, dia berangkat dari gua tempat tinggal dan meninggalkan dua murid formasi inti di sana sebagai gantinya.
Hanli bisa membunuh seorang kultivator jiwa baru lahir bahkan tanpa meninggalkan tempat tinggal gua. Jadi itu hanya membuang-buang waktu baginya untuk tetap tinggal dan tetap mengawasi Hanli. Jauh lebih bijaksana baginya untuk keluar dari sana secepat mungkin. Seandainya Hanli memutuskan untuk membunuhnya juga.